Oke, bayangaken lagi wong tua nang dalem didik anak kandung pe kewalahan. Apa maning guru nang sekolah. Seniki guru sekolah ra bisa berkutik, arep diteplak malah mlebu krangkeng. Nggih, jaman min gebal-gebal temenanan, tapuk-tapuk temenanan mien ora nana kasus KDRT. Karena umumnya jaman min parenting VOC niku kayak gue. Tapi hari ini guru ora bisa berkutik, anak nakal dicora bae men. Salena apa? Gaji guru sepira ora. Gara-gara nyelentik malah mlebu penjara. Gini apa mboten? Guru honorer Bu sebulan 400.000. Tukang ngumbai gerabah MBG sebulan 3 juta. Maaf ya, bukan guru-guru gue iri. Estu mboten iri, tapi biaya MBG niku dipundhut saking dana pendidikan. Yang ketika 1 bulannya saja MBG niku sampai ratusan triliun. Nek ratusan triliun kok disamaratakan untuk gaji guru honorer, niku bisa guru honorer 1 bulan 1,7 juta rupiah. Tapi hari ini guru honorer cuman 400.000. Tapi kena ngapa sih ngumbai ompreng, ngumbai gerabai MBG kok sebulan 3 juta. Guru ben layak gaji kudu daftar P3K. P3K niku syaratnya warna-warna ora biasa langsung guru diangkat jadi P3K. Ora sama PNS tapi deh P3K be angel. Gini apa mboten Bu? Guru TK sebulan 200.000. Rakyatmu mati ya karena nggak bisa beli buku ya. Ribuan anak keracunan MBG ya. Sementara dia ngasih penghargaan sama ketua MBG-nya, kan sinting. Makanan beracun gratis ya. Terus kalau ngomong itu sama mantan itu sama ya. Mantan begitu kalau ngomong, saya akan berjuang mati-matian demi bangsa dan negara. Baru-baru ini pidato, saya akan berjuang mati-matian demi partai yang dipimpin anak saya. Sama yang ini. Kalau ngomong, saya rela mati demi rakyat. Apa kata netizen? Matilah kau. Ngapunten, kok Indonesia niki begitu sakitnya luar biasa. Kok niki ngece karo guru. Sedangkan DPR RI 1 bulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng-bareng kita ajak ngapak sampean. Ning sekolah pipis sing nyewoki gurune. Anake nangis rewel teng sekolah sing ngeneng-ngenengi gurune. Larene iso disiplin pun lantaran dididik karo gurune, betul? Lah kok gaji guru TK 200.000, guru honorer 400.000, tukang nyuci MBG Bu 3 juta. Saya tidak benci karo pegawai MBG ya, ngapunten ingkang kathah. Saya tidak benci kepada pegawai SPPG, mboten, padha-padha golek duit, padha-padha kerja. Ning ngapunten, kok Indonesia niki begitu sakitnya luar biasa. Kok niki ngece karo guru. Sedangkan DPR RI 1 bulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng-bareng kita ajak ngapak sampean. Guru honorer sebulan 400.000. DPR RI sebulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Lurah 1 bulan 2.700.000, DPR RI tunjangan kos-kosan per bulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Saestu mboten iri mboten. Mung yo ngapunten Bapak Ibu, ayo kula panjang sedaya didiken putra-putri teng dalem niku kanthi adab sopan santun terlebih dahulu. Mesake guru kadang-kadang maaf niki. Anak teng sekolah bajuk karo wong tua, ora hormat karo gurune, melanggar peraturan, akhirnya dicorakan mawon karo. Negara ini sudah kacau, sudah bangkrut sampai harus bawa-bawa agama untuk MBG. Masa Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar
akan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf untuk MBG. Kalau itu terjadi, nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dia menginstruksikan masjid-masjid untuk bikin 2 kotak amal. 1 kotak untuk sumbangan ke masjid, satunya lagi kotak untuk MBG. Menteri Pariwisata juga akan menjilat dengan cara yang sama. Dia menginstruksikan seluruh tempat wisata. Masuk ke Ancol, masuk ke Jatim Park, masuk ke Ragunan, akan dikenakan kupon tambahan 10.000 untuk sumbangan MBG. Kalau mau nonton biskup nanti ada tambahan, selain bayar tiket ada tambahan kupon 10.000 untuk sumbangan MBG. Ngurus STNK ada tambahan 10.000 buat MBG. Yang parah lagi, yang mau nyari kerja, ngurus SKCK sudah harus bayar BPJS, tambahan lagi 10.000 buat MBG. Emang dana MBG sudah habis ya Pak? Sampai harus palak sana palak sini, potong anggaran sana potong anggaran sini, naikin pajak sana naikin pajak sini. Kalau sudah habis, ya udah hentikan saja Pak. Salam logika, benar-benar tidak habis pikir tentang MBG ini. Berdasarkan petunjuk teknis terbaru menunjukkan bahwa setiap yayasan dapat insentif 6 juta per hari selama 313 hari. Bahkan libur pun mereka tetap dapat insentif. Dan insentif ini tidak kena pajak. Sekarang mari kita berhitung dan siapkan kalkulator kalian. 313 kali 6 juta sama dengan 1,87 miliar. Kita lihat Polri. Polri mempunyai 1.179 dapur MBG. Dikalikan dengan 1,87 miliar. Kurang lebih dia dapat 2,21 triliun per tahunnya. Itu baru Polri coy, yang bahkan dia menargetkan akan membangun 1.500 MBG. Belum lagi yayasan-yayasan lain yang ada di bawah TNI. Kepada para elit, mereka begitu royal dan menyebutnya sebagai insentif. Sedangkan untuk rakyat, mereka sebutnya itu subsidi, bahkan sebagai beban. Apa benar yang dikatakan orang-orang bahwa MBG ini dibuat untuk menggeruduk duit negara? Atau benar kata-kata Ketua BEM UGM yang menyingkat MBG itu sebagai maling berkedok gizi? Atau bahkan ramalan Prabowo yang bilang bahwa 2030 Indonesia akan bubar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan pada yang terhormat Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Jadi begini ya Pak, maaf ini suara hati saya, suara hati rakyat kecil ya. Jadi begini Pak, kenapa saya jadi begini Pak, MBG itu yang terima ada yang orang kaya. Kalau menurut saya orang yang sudah kaya, punya mobil, punya apa-apa tuh nggak usah dikasih MBG. Karena itu buang-buang modal aja, buang-buang. Kenapa buang? Mereka mampu loh Pak. Kalau mampu masa dikasih, kecuali yang tidak mampu. Tuh keterima banget Pak kalau yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang kaya buang-buang modal, mereka mampu beli. Buat apa dikasih makanan bergizi lah, orang tuanya mampu untuk beli. Dan kalau menurut saya kebanyakan juga kalau orang yang nggak miskin banget tuh mampu ngasih makan anaknya Pak. Mendingan kalau menurut saya Pak, terus katanya uang MBG itu mau ngambil dari dana kesehatan dipotong. Jangan Pak, kalau orang sakit itu kasihan Pak. Nanti kalau orang yang miskin mau berobat dari mana Pak? Kalau bukan dari kesehatan gratis itu Pak, kasihan Pak. Kalau menurut saya jangan dipotong itu dana kesehatan, jangan ditutup buat BPJS-nya ya. Bagi mereka yang tidak, yang BPJS gratis, lanjutkan aja Pak. Saya terus terang aja, saya terima kasih dengan adanya BPJS. Saya merasa terbantu. Kalau saya bayar ya, suami saya diambil dari perusahaan, ada potongannya. Jadi setiap bulan atau berapa tuh suami saya. Kalau saya yang sama sekali tidak bayar, maksudnya saya bayar, suami potong. Suami saya kan kerja di pabrik, jadi dipotong gaji buat BPJS saya. Tolonglah Pak, tolong Pak. Saya mohon sekali Pak, saya mohon maaf. Bukan saya benci, saya nggak benci sama Pak Presiden, enggak. Cuma saya mohon kebijakan-kebijakan yang kurang efisien, tolong jangan diteruskan. MBG itu banyak orang kaya yang ambil Pak. Kalau kata saya mau bajir, kecuali yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak mampu tuh seneng, bisa makan, bisa apa. Terus maaf ya Pak, gimana ini nasib pedagang kecil? Dengan adanya MBG, pedagang kecil sepi Pak. Jualan sepi, karena apa? Dapat MBG, seperti itu.
Kalau kata saya, tolong ini diperhatikan juga pedagang kecilnya. Mau dikemanakan ini para pedagang kecilnya agar mereka juga bisa mempunyai peluang usaha agar hidupnya makmur sejahtera. Bukankah Indonesia menuju aman, sejahtera, bahagia? Ya kan Pak? Kami sangat bahagia kalau Bapak mau mendengarkan curhatan kami sebagai rakyat kecil Pak. Saya tidak kuasa apa-apa Pak. Saya hanya rakyat jelata. Tapi saya mohon dengarkan suara hati saya, suara hati emak-emak Indonesia. Seperti itu. Dan untuk saya, tolonglah bulan puasa dihentikan saja. Stop MBG, stop MBG. Karena kurang manfaat lah Pak. Orang anaknya lagi puasa, mak bapaknya masih bisa bikin makanan buat itu anak-anaknya Pak. Maaf banget saya maaf Pak, bener-bener saya maaf Pak. Maaf sekali lagi, saya maaf Pak. Sebenarnya saya tuh dilarang sama suami Pak ngomong kayak gini. Maaf, tapi gimana ya? Saya tipikal orang yang nggak bisa kalau ada sesuatu yang nggak cocok, saya nggak mengutarakannya Pak. Jadi saya maaf Pak, ini mah murni saya itu dari hati nurani saya. Karena saya takutnya apa? Nanti anak-anaknya pada batal puasanya. Terus ada lagi tuh yang dapat kelapa, ya udah puasa lemes-lemes bawa kelapa. Gimana sih Pak? Maaf ya Pak, maaf lagi Pak. Saya kan suka lihat di TikTok ini. Ada anak-anak bawa kelapa katanya buat buka bersama. Aduh Pak, udah lemes-lemes bawa kelapa. Bukankah lebih baik diuangkan saja Pak? 15.000 per hari seperti yang anak cerdas itu mengatakan. Yang kata gitu Pak. Maaf lagi Pak, maaf banget Pak. Saya mohon semaaf-maafnya, tapi tolong suara hati saya, suara hati emak-emak saya